Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang dengan demikian insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kehidupan kita dengan keselamatan dan kebahagiaan sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada khutbah Jumat kali ini yaitu tentang pentingnya pendidikan agama keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, khususnya kepala keluarga, untuk betul-betul memperhatikan urusan keluarga kita agar mereka selamat dari siksaan api neraka. Sehingga kita sebagai kepala keluarga diberi kewajiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga anak dan istri kita agar mereka terbebas dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala di neraka. Agar mereka menjadi orang-orang yang salih dan salihah. Sebab dengan menjadi orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita selamat dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan sebagai kepala keluarga tentang agar seluruh keluarga kita dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa neraka, agar dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jamaah sekalian, hendaknya kita menanamkan tauhid dan iman di dalam keluarga kita. Kita harus mengajari khususnya anak-anak kita sejak tumbuh dari masa kecil sampai remaja dan dewasa, demikian juga dengan istri. Hendaknya betul-betul kita perhatikan pendidikan iman dan tauhid ini. Kita harus yakinkan dan harus kita didik di atas tauhid, sehingga mereka tidak percaya kecuali hanya kepada Allah, sehingga mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, jangan engkau menyekutukan Allah, hendaknya engkau mentauhidkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Kita harus menanamkan tauhid ini sejak dini kepada anak-anak kita. Hendaknya mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Hendaknya mereka tidak dijejali dengan keyakinan dan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul sebagai penyelamat dan penunggu pantai selatan, laut pantai selatan misalnya. Ini adalah kepercayaan yang batil, karena tidak ada yang bisa untuk memberikan manfaat atau madarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Dewi Sri misalnya,
sebagai yang memberikan kepada para petani agar memiliki panen yang besar. Ini adalah kepercayaan yang keliru, karena sesungguhnya yang berikan rizki adalah Allah. Sehingga kita harus menanamkan tauhid ini, bahwa yang menciptakan makhluk, menciptakan dirinya dan seluruh manusia, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya itu adalah Allah. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan keyakinan itu harus ditanamkan sejak dini kepada anak dan istri kita. Kita harus menjelaskan kepada mereka tentang iman, rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Karena betapa banyak orang yang tidak faham tentang takdir misalnya, sehingga selalu menyesali apa yang sudah terjadi, tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar dengan ujian Allah, padahal semua itu adalah ketentuan Allah, dan kita sebagai hamba hendaknya menerima dan bersabar atas ketentuan dan takdir Allah itu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah memahami iman dengan baik, maka hendaknya kita berusaha. Langkah yang berikutnya adalah bagaimana agar rumah kita, langkah yang kedua, agar rumah kita jadikan sebagai tempat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah hanya menjadi tempat untuk tidur, untuk istirahat. Tetapi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar kita menjadikan rumah itu sebagai tempat ketaatan, tempat berbagai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Rawahu Muslim. Nabi mengingatkan kepada kita, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Haditsun sahih rawahu Muslim. Artinya para ulama menegaskan bahwa jangan sampai rumah kita itu kosong, tidak dikerjakan di dalam rumah kita itu zikir dan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai rumah tidak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Karena apabila itu yang terjadi, maka rumah itu seperti kuburan. Rumah seperti kuburan, seperti tempatnya orang-orang mati yang tidak bisa untuk melakukan apa-apa, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan zikir, tidak melakukan seperti membaca Al-Quran dan seterusnya. Karena orang-orang mati, karena di kuburan mereka tidak melakukan apa-apa. Maka jangan sampai rumah kita seperti kuburan yang tidak ada di dalamnya aktivitas ketaatan kepada Allah, yang tidak ada zikir di dalamnya, yang tidak ada baca Al-Quran dan seterusnya, dan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hendaknya rumah kita di dalamnya kita laksanakan al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Faman lam yastati' fa bilisani. Siapa yang tidak bisa untuk mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Faman lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan nasihatnya, maka cukup diingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.
kita sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan penuh di dalam rumah kita, maka kita wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah itu. Apabila ada anak yang belum salat, maka kita wajib mengingatkan untuk supaya dia salat. Apabila dia sudah dewasa, maka hendaknya apabila sudah berusia 10 tahun, maka hendaknya dia dipukul kalau tidak, atau masih belum salat, masih belum sungguh-sungguh dalam mengerjakan salat. Hendaknya dia diajari untuk pergi ke masjid, sehingga senantiasa berjamaah salat di masjid. Kemudian hendaknya apabila kita melihat anak perempuan kita misalnya yang sudah balik, kemudian tidak menutup aurat, dia keluar rumah tidak menutup aurat, maka harus kita ingatkan, karena ini adalah kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Demikian juga dengan beberapa hal yang dilakukan oleh istri dan anak-anak kita yang lain. Manakala mereka melanggar perintah Allah, maka harus diingatkan, sebab itulah yang akan menjaga mereka supaya tidak terperosok ke dalam siksa Allah di dalam neraka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sangat berat agar kita bisa menyelamatkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari neraka. Makanya seorang kepala rumah tangga harus berusaha untuk dirinya terlebih dahulu menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setelah itu bersungguh-sungguh untuk memimpin keluarganya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan merahmati keluarga kita sebagai keluarga yang saleh dan salihah, keluarga yang sebagaimana disebutkan di dalam ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila seseorang tidak mempedulikan tentang agama, tentang urusan agama anak dan istrinya, urusan agama keluarganya, maka akan banyak keburukan-keburukan yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu akan terjadi di dalam rumah itu orientasi dan tujuannya hanya untuk kepentingan dunia. Semua yang dicari oleh masing-masing anggota keluarga hanya dunia, sehingga tidak peduli dengan nasibnya nanti di akhirat. Seolah-olah dia sudah mendapatkan jaminan dari Allah akan selamat dari neraka. Padahal dengan perbuatannya seperti itu tidak mempedulikan urusan agama terhadap keluarganya. Ini adalah alamat besar apabila mereka meninggal dan belum bertaubat kepada Allah dan tidak kembali kepada agama Allah. Alamat besar mereka akan tidak bisa selamat dari siksa Allah di dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, jamaah sekalian, apabila sebuah keluarga, khususnya kepala rumah tangga, tidak mempedulikan urusan agama terhadap masing-masing dari anggota keluarganya, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ketika melakukan kemaksiatan dibiarkan, ketika melakukan dosa dibiarkan, tidak menjalankan kewajiban, tidak melakukan sholat, tidak puasa dibiarkan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan akhlak yang luar biasa di dalam rumah tangga itu, karena tidak ada rambu-rambu agama di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga akan terjadi na'udzubillah kecelakaan atau hamil sebelum menikah.
akan terjadi misalnya wa na'udzubillah terkena sebagai salah satu korban narkoba dan seterusnya karena mereka tidak mempedulikan agama. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masing-masing menjadi sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tidak peduli dengan ayahnya, tidak peduli dengan ibunya, tidak peduli dengan anaknya, tidak peduli dengan putrinya. Sehingga terjadi ananiyah, di mana masing-masing tidak mempedulikan orang lain, mementingkan egonya sendiri. Sehingga bapaknya sibuk bekerja siang malam, ibunya sibuk dengan kegiatan sosial atau juga sama-sama bekerja, anaknya sibuk kuliah, anaknya yang lain sibuk main game dan seterusnya. Semuanya masing-masing hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan yang lain. Ini pada akhirnya ketika kedua orang tua ini sudah masuk usia pensiun dan ketika mereka sudah tua, mereka akan menderita karena tidak mungkin anaknya yang sibuk itu akan mempedulikan kedua orang tua ini. Dan itu banyak terjadi sehingga orang tua menyesal. Mereka hanya peduli urusan dunia dan akhirnya anak-anaknya juga tidak mempedulikan mereka karena sibuk dengan urusan dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, biasanya keluarga yang jauh dari agama, yang tidak mau mempedulikan urusan agama, akan banyak pertengkaran di dalamnya. Sehingga apa yang terjadi ketika warisan, ketika pembagian waris, ketika pembagian harta orang tuanya, atau pembagian apapun dari pemberian orang tua, akan menjadi sebab persengketaan antara saudara dengan yang lainnya. Dan akhirnya terjadilah perpecahan, permusuhan di dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, itu yang terjadi bagi keluarga yang tidak mementingkan urusan agama di dunia. Bagaimana nanti ketika di akhirat? Semuanya na'udzubillah akan sulit mereka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena hanya berpikir tentang dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang memperhatikan tujuan hidup kita adalah selamat dari siksa Allah, agar keluarga kita seluruhnya sama-sama selamat dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita termasuk mereka yang peduli dengan pendidikan agama dan kita semuanya selamat dari siksa Allah dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wasyuyu'iyyin أعداءك أعداء الدين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.